Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Sebastian, NIM 2404009 dari Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang sistem pencatatan pembelian bahan-bahan dan pelaporan keuangan. Untuk latar belakang yang saya ambil yaitu dari sistem pencatatan pembelian bahan-bahan dan pelaporan keuangan ini dibuat sesuai dari apa yang sedang terjadi di salah satu kafe di Rembang. Oleh karena itu, analisis sistem ini dibuat supaya dapat membantu dan memberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan bagi pemilik kafe yang sedang mengalami kesusahan dalam pencatatan dan pelaporan. Jadi latar belakang yang saya buat ini berdasarkan survei secara langsung dari karyawan di salah satu kafe itu. Saya bertanya, dia cerita dia terkadang sulit untuk melakukan pencatatan secara manual terus-menerus. Oleh karena itu, dia berharap ingin membuat suatu sistem yang bisa mencatat pembelian bahan-bahan yang sedang dia beli dan yang nanti akan diinput di sebuah sistem dan yang nanti akan bisa di-download melalui menjadi PDF dan bisa menjadi laporan keuangan. Nah, untuk masalah yang ingin diselesaikan dari survei masalah seperti yang saya bilang tadi, itu masalah utama yaitu pencatatan yang masih manual, pelaporan yang masih manual, dan kesalahan dalam pencatatan dan penjumlahan. Nah, ini untuk use case diagram. Jadi use case dari diagram ini beralur dari staf pemasok. Staf pemasok itu bisa memulai dari login. Mulai login, kita membuat akun dulu, dibuatkan adminnya, lalu bisa memasukkan ID user, nama user, email user, dan password user yang nanti akan masuk ke dashboard. Nah, dashboard ini akan bisa masuk ke input barang. Di input barang kita bisa memasukkan nama barang, bisa memasukkan jumlah barang yang telah kita beli, harga barang, dan tanggal atau pembuatan tahun. Nah, untuk nama barang itu bisa dilihat dari list-listannya, itu bisa dari tomat, bisa coklat, bisa roti, dan lain-lainnya, ataupun bisa custom untuk nama barangnya sendiri. Lalu setelah selesai, data itu akan masuk ke database dan di database akan diolah dari rekap nama barang, dari rekap tanggal, bulan, dan tahun, rekap jumlah barang, rekap harga barang, dan untuk rekap jumlah barang dan harga barang itu di database akan dilakukan penjualan secara otomatis. Nah, lalu di bagian fitur rekap data itu akan diambil dari database-nya, dari rekap harian hingga mingguan. Di rekap harian itu bisa diedit kalau misal dari input barangnya itu salah dalam atau salah dalam penulisannya atau typo, maka bisa diedit nama barang, bisa edit jumlah barang, bisa edit harga barang, bisa edit tanggal, bulan, atau tahun dalam pencatatan barang itu. Dan selesai lalu masuk ke menu delete. Saat kita mau menghapus rekapan, entah itu salah ataupun apa itu, saat kita memencet tombol delete itu akan muncul teks, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kalau misal iya, maka akan dihapus. Kalau misal tidak, maka tidak akan terhapus. Lalu untuk rekap mingguan itu bisa rekap data dari hari pertama, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, sampai hari Minggu yang nanti bisa di print dan akan menjadi PDF. Nah, sebelum staf pemasok membeli barang-barang dan menginputnya dalam sebuah program, pemasok harus mendapatkan informasi dari koki dulu. Jadi koki itu menganalisis kebutuhan, apa kebutuhan yang perlu ditambah, perlu dibeli, lalu staf pemasok dikasih tahu ke kokinya, lalu membeli kebutuhan, lihat list kebutuhan, lalu membayar ke tokonya, uangnya diberikan ke pemilik toko, dan akan pemasok menginput barang-barang yang telah dibeli tadi yang nanti akan direkap di PDF setelah mingguan tadi. Lalu setelah itu dari staf pemasok itu membuat laporan menjadi PDF yang nanti akan dilaporkan ke manajernya. Lalu setelah itu estimasi biaya. Dalam pembuatan web ini, estimasi biaya yang pertama yaitu analisis kebutuhan itu sebesar 500 dan persentasenya itu 5% dari keseluruhan. Estimasi waktunya itu 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Karena saat kita menganalisis kebutuhan dan perancangan, kita harus menyesuaikan waktu dan ide dari customersnya. Mereka itu pengennya sistemnya seperti apa, pengen dibuat tampilannya semenarik mungkin atau sesimpel mungkin, itu perlu dipertimbangkan karena itu butuh waktu 1 minggu. Lalu untuk desain UI UX lalu dan juga database desain dan setup itu sebesar 2 juta dua-duanya, dan dipresentasikan itu di persentase sebesar 25%, kalau di total jadi 2 itu sebesar 50%, dan estimasi pembuatan itu 1 minggu karena sistem yang ingin saya buat ini satu sistem yang mudah untuk dibuat dan simpel, nggak begitu rumit, maka untuk pembuatan bisa sampai 1 minggu aja udah bisa. Lalu dari deploy hosting setup sebesar 1.500.000 dan presentasinya itu 15% dari estimasi waktu 2 hari, dokumentasi dan training itu sebesar 1 juta, presentase 10%, dan estimasi hari 3 hari, dan totalnya untuk biayanya itu sebesar 7 juta dan presentase pas 100%, dan estimasi dalam pembuatan web ini dalam jangka waktu 19 hari.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk tugas analisis perancangan tugas. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.